And maybe you wanna be a star. It may seem. Pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Fungsi-fungsi kertas kerja. Salah satu fungsi kertas kerja adalah sebagai alat untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, neraca mencangkup serta merangkum data-data yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan. Jenis-jenis pengelompokan kertas kerja: 1. Program audit, 2. Words real balance, 3. Jurnal penyesuaian dan pengklarifikasian, 4. Daftar pendukung, 5. Daftar utama. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu pengertian dari kertas kerja? Yuk simak video selanjutnya agar tahu cara penyusunan kertas kerja. Oh iya, sebelum ke cara penyusunannya, pastikan kalian sudah memiliki catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Seperti ini contohnya. Nah, ini dia contoh dari neraca saldo. Dan ini contoh dari jurnal penyesuaian. Sebelum kalian menyusun kertas kerja, pastikan kalian sudah membuat kolom atau tabel seperti ini. Yang pertama terdapat nomor akun, kedua nama akun, yang ketiga yaitu kolom neraca saldo, terdapat debit dan kredit. Keempat, kolom jurnal penyesuaian, terdapat juga debit dan kredit. Pada kolom selanjutnya adalah kolom neraca saldo disesuaikan atau NSD. Selanjutnya adalah kolom laba atau rugi, dan yang terakhir adalah kolom neraca. Nah, ini dia kolom yang digunakan dalam penyusunan kertas kerja. Yuk simak video selanjutnya agar tahu cara penyusunan kertas kerja. Setelah kolom sudah sesuai, bisa langsung ke tahap pertama, yaitu memindahkan neraca saldo ke kolom bagian neraca saldo. Kita buka lagi neraca saldo yang sudah jadi tadi, lalu pindahkan saja sesuai urut dari neraca saldo ke dalam kertas kerja kolom neraca saldo juga. Seperti contohnya juga, pertama terdapat kas di debit 20.270. Kita masukkan ke dalam kolom seperti itu juga. Akuransi piutang, persediaan, perlengkapan, perataan kita samakan saja jika perataan debit dan kreditnya sama. Akumulasi penyusutan, utang modal, dan privo juga sesuaikan saja. Lanjut sampai baris terakhir, sesuaikan saja jika di neraca saldo di debit kita pindahkan debit juga. Langkah pertama sudah selesai, memindahkan neraca saldo ke dalam kertas kerja kolom neraca saldo. Kemudian yang kedua, memindahkan data jurnal penyesuaian. Kita tampilkan lagi jurnal penyesuaian yang sudah kita bikin agar tidak ada yang terlewat. Kita memindahkan dari atas dan secara urut, seperti contohnya pada kolom pertama. Pada kolom pertama yaitu ikhtisar laba rugi belum ada dalam kolom neraca saldo tadi, kita tambahkan pada nama akun. Nah, pada baris kedua yaitu persediaan barang dagang, jika nama akunnya sudah ada, kita tinggal memindahkan dalam kolom jurnal penyesuaian di sebelah nama akunnya tadi. Seperti persediaan barang dagang awal yang awalnya di posisi kredit, kita pindahkan di sebelah nama akun tersebut. Pada persediaan barang dagang yang akhir, kita pindahkan di debit di sebelah tadi. Kesimpulan dalam penulisan jurnal penyesuaian di kertas kerja, pindahkan saja sesuai jurnal penyesuaian sebelumnya. Dan jika nama akun sebelumnya belum ada, tambahkan di bawahnya, dan jika sudah ada nama akunnya, pindahkan saja ke sebelah nama akun tersebut. Lalu, jika terdapat dua nama akun di jurnal penyesuaian, seperti contohnya persediaan barang dagang awal dan akhir, tuliskan saja sesuai mana yang kredit, mana yang debit di nama akun itu. Kita lanjut ke kolom yang ketiga yaitu neraca saldo disesuaikan. Di sini kita jumlahkan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang telah kita susun di kolom 1 dan 2 tadi.
Namun, jika posisinya sama antara debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka kita tambahkan. Tetapi, jika posisinya berbeda seperti debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka kita cari selisihnya. Namun, jika hanya keluar satu kali, maka pindahkan apa adanya. Seperti contohnya pada nama akun kas hanya muncul satu kali, maka pindahkan apa adanya ke dalam kolom LSD. Lalu, pada nama akun asuransi dibayar di muka muncul dua kali pada debit dan kredit. Jadi, kita cari selisihnya. Pada debit terdapat 1.200.000 dan pada kredit terdapat 100.000. Karena kita cari selisihnya, maka hasil akhirnya adalah 1.100.000. Kesimpulannya adalah, jika dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian hanya muncul satu kali, maka pindahkan saja apa adanya. Dan jika muncul dua kali pada debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka kita tambahkan. Namun, ketika muncul dua kali tetapi debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka kita cari selisihnya. Selanjutnya, pada kolom laba rugi. Pada kolom laba rugi, masukkan akun nominal. Pada tabel tersedia, akun nominalnya yaitu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban sewa, ikhtisar laba rugi, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban asuransi. Nah, untuk kolom neraca diisi dengan akun real. Pada tabel tersebut, akun realnya yaitu kas, asuransi dibayar di muka, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang bank, modal, privo, utang gaji, dan sewa dibayar di muka. Untuk mencari selisihnya, lihat pada kolom laba rugi. Sisi jumlah debitnya lebih kecil daripada kredit, maka selisihnya harus ditulis di sisi debit. Cara menghitungnya yaitu Rp10.430.000 dikurangi dengan Rp9.860.000 akan mendapatkan hasil Rp570.000. Lalu, Rp570.000 itu ditambahkan dengan Rp9.860.000 dan akan mendapatkan hasil Rp10.430.000. Sekarang, di sisi debit dan kredit pada kolom laba rugi sudah sama. Pada kolom neraca pun juga begitu. Jumlah kredit lebih kecil daripada debit, maka selisih harus ditulis di sisi kredit. Cara menghitungnya pun sama dengan kolom laba rugi. Cara menghitungnya yaitu Rp41.070.000 dikurangi dengan Rp40.500.000 akan mendapatkan hasil Rp570.000. Lalu, Rp40.500.000 ditambahkan dengan Rp570.000 akan mendapatkan hasil Rp41.070.000. Nah, itu dia cara penyusunan kertas kerja. Gimana? Masih bingung? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik lagu Rizky Febian. Pengertian kertas kerja. Fungsi kerja kertas. Fungsi kerja kertas. Satu